Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aisyah Ayu dengan NIM 2321508033, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga semester 3. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Munakahat yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Ahmad Sofyan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti misalnya sebagai anak kandung, ibu kandung, maupun saudara kandung. Pengharaman ini juga terbatas kepada 3 sebab. Yang pertama, hubungan kekerabatan, hubungan perbesaran, dan hubungan sesusuan. Baik, selanjutnya ada sebab pertama, yaitu pengharaman karena hubungan kerabat, seperti perempuan-perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab. Nah, di sini tuh ada 4 macam hubungan kerabat. Yang pertama ada orang tua seseorang dan nasab ke atasnya, seperti ibu dan nenek, ibunya ibu atau ibunya ayah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Surah An-Nisa ayat 23. Kata al-um secara bahasa berarti asal, maka mencakup ibu dan nenek. Lalu yang kedua ada anak dan nasab ke bawahnya, seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan, meskipun itu cucu buyut, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Kemudian yang ketiga ada anak orang tua, seperti saudara perempuan sekandung, anak perempuan saudara laki-laki, saudara perempuan meskipun itu cucu buyut. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Kemudian yang terakhir, ada generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek. Itu seperti bibi dari pihak bapak ataupun ibu, baik bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bagi bapak dan ibu. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Sedangkan tingkatan yang kedua atau yang tidak langsung dari keturunan kakek dan nenek, ini tidak diharamkan, seperti anak-anak perempuan dari bibi dan paman dari pihak bapak atau sepupu, dan anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu, karena mereka masuk ke dalam kandungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Quran Surah An-Nisa ayat 24. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Jadi dapat disimpulkan, para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu ibu, kedua anak perempuan, ketiga saudara perempuan, keempat bibi dari pihak bapak, kelima bibi dari pihak ibu, keenam anak perempuan saudara laki-laki, dan yang ketujuh anak perempuan saudara perempuan. Lalu hikmah pengharaman mereka itu adalah mendirikan sistem keluarga yang berlandaskan rasa sayang dan cinta yang murni, yang tidak dikotori oleh kepentingan. Dengan adanya pengharaman tersebut, terputuslah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni.
Selanjutnya, yang kedua ada pengharaman akibat hubungan besanan. Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan ini juga dibagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama yaitu istri orang tua, seperti istri bapak dan kakek. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh." Quran Surah An-Nisa ayat 22. Yang kedua, istri anak, seperti istri dari anak laki-laki atau istri dari cucu anak laki-laki maupun perempuan dan nasab ke bawahnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu." Quran Surah An-Nisa ayat 23. Yang ketiga, orang tua istri dan nasab ke atasnya, seperti ibu mertua dan neneknya. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya ibu-ibu istrimu, mertua. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Dalam Surah An-Nisa ayat 23, mengenai para perempuan yang diharamkan, disebutkan penjelasan para wanita yang diharamkan akibat hubungan besanan setelah penjelasan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan yang menciptakan hubungan bagaikan hubungan nasab. Lalu yang keempat ada keturunan istri dan nasab ke bawahnya. Maksudnya, anak-anak tiri jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian ataupun kematian, maka anak perempuan istri atau seorang anak perempuan dari keturunan tidak diharamkan untuk suami. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Dan juga hikmah pengharaman akibat hubungan besanan sebagai yang dijelaskan oleh Ad-Dahlawi adalah mencegah perselisihan dan pertikaian yang terkadang terjadi di antara sanak kerabat dari jenis ini dengan cara melepas hubungan seorang istri dengan suaminya atau dengan cara bertikai dengan suami. Selanjutnya ada perkara yang dikategorikan ke dalam pengharaman akibat hubungan besanan. Mazhab Hanafi memasukkan beberapa perkara berdasarkan akad yang benar atau akibat persetubuhan. Yang pertama, dalam kondisi menggauli perempuan tersebut dengan akad yang rusak, seperti pernikahan tanpa saksi. Lalu yang kedua, dalam kondisi menggauli perempuan berdasarkan syubhat, seperti orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya, karena ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa perempuan ini adalah istrinya, maka dia gauli perempuan tersebut berdasarkan perkataan orang lain. Kemudian setelah itu diketahui bahwa perempuan tersebut bukanlah istrinya yang tidak sempat dia lihat terlebih dahulu. Perempuan yang seperti ini dinamakan al-mar'atu al-mazfufah atau perempuan yang diboyong. Lalu yang ketiga, pengharaman akibat hubungan besanan ditetapkan dengan perbuatan zina. Mazhab Hambali dan mazhab Hanafi juga memasukkan pendahuluan perbuatan zina seperti ciuman dan menyentuh dengan nafsu syahwat masuk ke dalam jenis ini. Mereka berkata, pengharaman akibat hubungan besanan ditetapkan dengan perbuatan zina, sentuhan, dan pandangan tanpa ada akad nikah, kepemilikan, serta perkara yang syubhat, karena sentuhan dan pandangan adalah penyebab yang mengajak kepada persetubuhan. Demi kewaspadaan, perbuatan ini menempati posisi zina. Mazhab Hambali juga memasukkan persetubuhan lewat anus ke dalam perbuatan zina. Mereka berkata, pengharaman yang mutlak adalah perbuatan zina yang telah ditetapkan pengharaman untuknya. Tidak ada perbedaan antara perbuatan zina di vagina ataupun di bagian anus, karena perbuatan ini berkaitan dengan pengharaman manakala dilakukan terhadap istri atau budak perempuan.
Jika persetubuhan lewat anus dilakukan kepada budak laki-laki, maka ditetapkan juga pengharaman untuknya. Orang yang melakukan tindakan ini haram untuk menikahi ibu dan anak perempuan budak laki-laki tersebut. Berdasarkan pendapat ini, seorang laki-laki haram menikahi anak perempuannya dan saudara perempuannya yang lahir akibat perbuatan zina, serta cucu perempuan dari anak perempuannya, serta anak perempuan saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya yang lahir akibat perbuatan zina. Jika seorang suami berzina dengan ibu mertuanya atau dengan sanak perempuannya, maka istrinya menjadi haram untuknya selama-lamanya. Lalu, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat sesungguhnya perbuatan zina, memandang, dan menyentuh tidak menyebabkan timbulnya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka, barang siapa yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan tidak haram baginya untuk menikahinya. Juga tidak haram baginya untuk menikahi ibunya atau anak perempuannya. Dan perempuan yang dia zinahi tidak haram untuk menikah dengan bapak dan keturunan orang yang menzinainya. Jika seorang laki-laki berbuat zina dengan ibu mertuanya atau anak perempuan istrinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram istrinya untuk ia nikahi. Jika dia melakukan persetubuhan dengan budak laki-lakinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram ibu dan anak perempuan budak laki-laki tersebut baginya. Akan tetapi makruh baginya untuk melakukan ini semua. Kemudian ada pasal 34 dari Undang-Undang Negara Syria mengatakan bahwa para perempuan yang haram untuk dinikahi akibat hubungan besanan yaitu yang pertama, istri asalnya atau keturunannya atau perempuan yang telah digauli di antara keduanya. Yang kedua, ibu atau anak perempuan yang telah digauli serta ibu mertuanya. Yang ketiga, pengharaman akibat hubungan sesusuan. Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah 4 jenis dari segi hubungan nasab dan 4 jenis dari segi hubungan besanan, sehingga keseluruhannya menjadi 8. Ada 8 golongan yang diharamkan. Yang pertama, ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, seperti ibu susuan dan para nenek. Yang kedua, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka adalah anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun. Lalu yang ketiga, keturunan kedua orang tua dari susuan, yaitu saudara-saudara perempuan dari susuan dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan, serta anak perempuannya meskipun turun. Yang keempat, keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan, yaitu bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu susuan. Lalu yang kelima, ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya, meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak. Yang keenam, istri bapak dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya, meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak, sebagaimana diharamkan untuknya istri bapaknya dari hubungan nasab. Yang ketujuh, istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan dan nasab di bawahnya, meskipun anak telah menggauli istrinya ataupun tidak, sebagaimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, anak perempuan istri dari susuan dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya jika istri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab. Kemudian, perkara yang berbeda antara hukum susuan dengan hukum nasab. Mazhab Hanafi mengecualikan 2 kondisi pengharaman akibat hubungan nasab. Kedua kondisi ini tidak diharamkan dari segi hubungan susuan. Kedua kondisi tersebut yaitu yang pertama, ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dikawini.
tidak boleh mengawini ibu, saudara laki-laki, atau saudara perempuan sebapak yang berdasarkan hubungan nasab. Dalam hubungan nasab, ibu saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya bisa jadi adalah ibunya sendiri jika keduanya adalah saudara kandung atau saudara seibu. Yang kedua, saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan sesusuan, maka si bapak boleh mengawininya. Tidak boleh baginya mengawini saudara perempuan anak laki-lakinya atau anak-anak perempuannya secara nasab. Selanjutnya, saudara perempuan, saudara laki-laki, ibu anak yang disusui dan yang menyusui. Mazhab Hanafi juga menyebutkan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini saudara perempuan, saudara laki-laki sesusuan, serta saudara perempuan, saudara laki-laki dari hubungan nasab. Juga ibu anak yang disusui dari hubungan nasab dan yang menyusui. Sedangkan saudara perempuan, saudara laki-laki sesusuan adalah misalnya seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka saudara laki-laki anak yang disusui ini yang tidak ikut menyusui boleh mengawini anak perempuan wanita penyusu ini. Sedangkan gambaran saudara perempuan, saudara laki-laki dari hubungan nasab yaitu misalnya didapati dari dua orang bersaudara sebapak dan salah satu di antara keduanya memiliki saudara perempuan seibu. Maka saudara laki-lakinya yang sebapak ini boleh mengawini saudara perempuan yang seibu yang merupakan saudara perempuan saudara laki-lakinya dari hubungan nasab. Karena tidak ada hubungan antara saudara perempuan ini dengan orang laki-laki ini, baik dengan hubungan nasab ataupun dengan hubungan susuan. Lalu ada sikap undang-undang terhadap hubungan sesusuan. Sesuai dengan pasal 35 ayat 1 dari Undang-Undang Negara Syria telah memaparkan beberapa macam perempuan yang haram dinikahi akibat hubungan sesusuan, yaitu diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab, melainkan pengecualian yang ditetapkan oleh para ulama mazhab Hanafi. Lalu syarat susuan yang menyebabkan pengharaman yaitu yang pertama, susuan ini terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan anak yang disusui. Jika disusui setelahnya, maka tidak ditetapkan pengharaman baginya. Yang kedua, anak menyusu sebanyak 5 kali susuan yang terpisah-pisah berdasarkan adat kebiasaan, sampai dia meninggalkan susu dengan pilihannya, tanpa ada sesuatu yang datang mendadak, seperti yang bernafas atau sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Kemudian ada pendapat para ulama mengenai menyusui anak kecil dan dewasa. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, dia berkata, Sahlah binti Suhail datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim budah Abu Huzifah tinggal bersama kami di rumah. Dia sudah mencapai apa yang telah dicapai oleh laki-laki dewasa dan mengetahui apa yang sudah mereka ketahui." Beliau bersabda, "Susuilah dia, maka kamu menjadi mahramnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang dewasa diharamkan menyusu sekalipun dia tidak tergolong dalam sesusuan. Penjelasan kisah tersebut bahwasanya Abu Huzaifah mengadopsi Salim dan istrinya, sedangkan Salim adalah budak salah seorang perempuan dari kaum Ansor. Kemudian, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai hukumnya. Yang pertama, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan Ali, Urwah, dan Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa itu adalah dapat menjadikan mahram sekalipun orang yang menyusu tersebut telah balik dan berakal. Lalu yang kedua, jumhur dari kalangan sahabat, tabi'in, dan fuqaha berkata, menyusu tidak menjadikan mahram kecuali jika masih kecil. Lalu yang ketiga, sebagian ulama berkata, susuan yang dapat menjadikan mahram adalah susuan kepada anak sebelum disapih. Yang keempat, Al-Auza'i berkata,
Jika anak tersebut disapih pada usia 1 tahun dan sapihan tersebut terus berlangsung, kemudian anak tersebut menyusu lagi dalam 2 tahun, maka susuan ini tidak membuatnya menjadi mahram sama sekali. Jika dia terus menyusu dan tidak disapih, maka jika susuannya yang 2 tahun itu dapat membuatnya menjadi mahram. Lalu yang kelima, ada banyak pendapat lain yang tidak berlandaskan dalil. Kemudian, hikmah pengharaman akibat susuan. Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar. Sesungguhnya pembesaran tulang dan penumbuhan daging akibat pasokan makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka perempuan yang menyusui menjadi ibu susuan karena dia adalah bagian dari anak itu secara hakikat. Kemudian yang keempat, ada perempuan-perempuan yang diharamkan secara temporal. Maksudnya adalah para perempuan yang haram untuk dinikahi dalam waktu sementara karena sebab tertentu. Jika sebab tersebut hilang, maka hilang juga pengharaman tersebut. Mereka ada 5 jenis. Yang pertama ada perempuan yang ditalak 3. Barang siapa yang menalak istrinya dengan talak 3, dia tidak berhak untuk kembali melakukan akad pernikahan dengan mantan istrinya tersebut, kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan suami yang lain dan telah digauli oleh suami barunya tersebut, juga setelah berakhir masa iddah darinya dengan perceraian yang dilakukan secara sukarela atau akibat meninggal dunia. Dengan demikian, perempuan tersebut boleh kembali kepada suaminya yang pertama dengan melakukan akad perkawinan yang baru. Suami pertamanya tersebut kembali memiliki hak talak sebanyak 3 kali untuknya. Terus ada syarat halalnya, perempuan yang ditalak 3 bagi suami pertamanya. Yang pertama, telah menikah dengan suami yang lain, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Yang kedua, merupakan pernikahan yang sahih atau benar. Jika pernikahan ini adalah sebuah pernikahan yang fasid atau rusak, maka persetubuhan tidak membuat perempuan ini halal untuk suami pertamanya. Kemudian yang ketiga, dia digauli di vagina. Jika dia digauli di bagian anus, maka persetubuhan ini tidak membuatnya menjadi halal untuk suami pertamanya. Kemudian mazhab Hanafi menyebutkan jika perempuan tersebut menikah dengan orang laki-laki yang alat kelaminnya terputus, maka perempuan ini tidak halal untuk suami pertamanya sampai dia hamil akibat terjadinya persetubuhan secara hukum, sampai ditetapkan nasab kepada suami yang kedua. Menurut mazhab Hambali dan Maliki menetapkan syarat yang keempat, yaitu persetubuhan ini dilakukan secara halal. Jika perempuan tersebut digauli dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya tengah melakukan ihram, atau salah satu dari keduanya tengah melakukan puasa wajib, maka persetubuhan ini tidak membuat perempuan tersebut halal untuk suami pertamanya. Karena ini adalah persetubuhan yang haram untuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak menetapkan syarat tersebut. Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, dan ini adalah pendapat yang paling benar, insya Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sampai dia menikah dengan suami yang lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.